Setelah kemarin sempat dikeluhkan warga terkait pengerjaan gorong-gorong proyek pedestrian yang dinilai asal-asalan serta mengakibatkan warga terisolir karena material proyek yang menumpuk di jalan, kini Lembaga Kajian Hukum dan Perburuan Indonesia LKHPI Kabupaten Nganjuk kembali mendapati laporan adanya foto dan video yang menyebar terkait kesalahan konstruksi di proyek pedestrian tahap 2 Kabupaten Nganjuk. Dugaan kesalahan konstruksi tersebut berada di titik pengerjaan selumbung foot pedestrian. Aktivis LKHPI Hamid Effendi yang datang ke lokasi menyoroti adanya pembangunan selumbung foot yang berada di atas sungai. Namun pengerjaannya tidak disertai normalisasi sungai terlebih dahulu. Akibatnya banyak endapan serta material proyek yang menumpuk di sungai sehingga nantinya dapat menyebabkan banjir dan tersumbatnya aliran sungai di bawah bangunan selumbung foot proyek pedestrian. Selain itu, Hamid juga menemukan bangunan beton di atas sungai yang kurang kuat konstruksinya dan sudah mengalami retak-retak. Akibatnya bangunan beton di atas sungai yang notabene nantinya dijadikan selumbung foot rawan ambrol. Ditambah adanya konstruksi tumpuan besi plat penyangga beton yang hanya diganjal batu bata juga dinilai asal-asalan konstruksinya. Dan mengikuti terkait dengan video yang viral pekerjaan selumbung foot yang ada di Ayani, pekerjaan pedestrian yang keperuntukannya nanti untuk pedagang kaki lima itu. Seperti apa Mas, bisa jelaskan Mas hasil temuannya? Jadi setelah kita terjun ke lapangan ternyata di bawah sungai itu tidak dilakukan pembersihan dulu sehingga potensi banjir di Nganjuk itu cukup tinggi nanti karena sungai tidak dibersihkan dulu langsung ditutup sama plat beton. Kalau untuk terkait dengan konstruksinya sendiri Mas, ya apa? Jadi terkait dengan konstruksinya sesuai dengan video yang viral itu ada beberapa bagian bawah beton itu dipasang ganjel-ganjel. Nanti kita akan tunjukkan terkait dengan video itu dan kita temukan satuan luluh yang tidak sesuai dengan standar petek yang ternyata yang di lapangan sekarang dalam keadaan sudah pecah-pecah. Terus sikap dari LSM sendiri apa? Tindakannya kita akan memantau dan berkoordinasi kepada beberapa pihak yaitu APH untuk mengawasi ini agar pekerjaan di pedestrian ini berkualitas baik. Diketahui sebelumnya, proyek pedestrian tahap 2 di bagian selumbung foot sempat mengalami ambrol konstruksinya di bagian sisi. Sedangkan menurut Marhen Jumadi PLT Bupati Nganjuk, saat ini proyek pembangunan pedestrian tahap 2 Jalan Ahmad Yani perlu pengawasan secara ketat dari inspektorat. Menyikapi banyaknya laporan temuan kesalahan konstruksi yang ada di proyek pedestrian, Marhen memerintahkan inspektorat untuk turun dan dalam waktu dekat PLT Bupati akan melakukan sidak ke lokasi pedestrian tahap 2 Kabupaten Nganjuk. Tahun ini mungkin bisa selesai karena kondisinya harus selesai. Makanya kita juga menekankan kepada dinas terkait, yang dinas itu termasuk inspektorat saya turun. Termasuk juga kita juga punya cadang Pak Camat juga ikut turun kontrol kualitasnya. Nah, sehingga apa? Jangan sampai misalnya tanah yang di bawah sebelum dipakai beton itu harus dibersihkan betul. Jangan sampai tanahnya ada ya sama saja, seperti itu. Ini kan tadi ada temuan Pak di areal selumbung ini kan di sungai itu yang di beton itu kan nggak dikeruk dan juga dikasih gantalan. Betul. Ini tadi sempat ambrol kemarin dan ini udah retak lagi. Ini seperti apa Pak? Mungkin nanti mungkin besok kita akan tugaskan inspektorat untuk turun, kita tahu persis permasalahan. Jangan sampai juga kalau pengerjaan asal-asalan yang rugi masyarakat, yang rugi Pemda yang jadi sorotan dari masyarakat dan masyarakat yang juga dirugikan di sekitar itu. Pak Bupati kapan diagendakan untuk acara sidak ke sana Pak Bupati? Besok boleh besok. Diketahui sebelumnya proyek pedestrian tahap 2 yang sedang dikerjakan saat ini disoroti berbagai pihak dikarenakan banyak ditemukan permasalahan pengerjaannya. Proyek pedestrian tahap 2 yang mencapai anggaran 23 miliar nantinya akan menjadi ikon Kabupaten Nganjuk. Sangat disayangkan proyek yang mencapai puluhan miliar tersebut pengerjaan bangunannya terkesan asal-asalan serta kurang pengawasan. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi, Bayu TV melaporkan.